Nah, jadi teman-teman semua, halo, perkenalkan ya. Jadi di video kali ini di channel Cryptstock juga dengan Bro Deddy gitu ya, yang membahas tentang spesial perpajakan. Audio Jungle. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas gitu ya. Jadi ngulik tentang sebenarnya teks di dalam crypto market tuh seperti apa gitu ya, teman-teman yang nonton. Jadi jangan lupa subscribe ke channelnya Bro Deddy. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Nah, kemudian kalau dari Cryptstock sudah pasti teman-teman tahu lah ya, karena saya sering bikin video ya. Nah, teman-teman, silakan kita simak dari perkenalan Bro Deddy ya. Silakan Bro. Hai brother, hai teman-teman sekalian, salam kenal ya. Senang nih, hari ini kita buat konten bareng ya, antara saya dengan Bro Andi ya dari Cryptstock ya. Dan hari ini kita akan ngobrol soal pajak cryptocurrency yang mungkin juga sangat Anda nanti-nantikan gitu ya, supaya pajaknya bisa lebih murah gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang nanti-nantikan pajaknya cryptocurrency, berapa sih persentasenya? Nah ini kita akan ngobrol panjang lebar ya. Anyway, mungkin saya akan perkenalan diri dulu supaya teman-teman juga yang belum kenal saya gitu ya bisa tahu. Perkenalkan, salam kenal teman-teman. Saya Desi Data ya. Saya juga ada channel di Desi Data ya di YouTube. Teman-teman juga boleh ke sana gitu ya, ke subscribe kalau saya memang mau lihat ya. Nah, profesi saya sekarang lebih ke arah banyaknya di konsultan ya, di konsultan yang spesialis ngurusin terkait dengan sistemasi keuangan bisnis ya, bisnis dan keuangan. Jadi ngurusin perusahaan-perusahaan untuk bisa dibuat autopilot ya, disistemasikan perusahaannya, terus gimana caranya supaya pimpinannya itu tidak terus berada di perusahaan. Jadi gimana perusahaannya bisa running ya, dan terutama supaya keuangannya bagus ya, keuangannya baik dan perusahaannya bisa berkembang ya. Nah setelah itu yang juga tidak kalah penting daripada sudah punya untung, punya profit gitu ya, maka yang juga diurusin adalah terkait dengan perpajakannya gitu ya. Nah, di mana perpajakan ini juga menyangkut perpajakan daripada badan usahanya, tapi yang nggak kalah penting dan juga pasti teman-teman butuhkan adalah terkait dengan pajak pribadinya gitu ya. Karena Ya. kita sebagai warga negara Indonesia wajib kalau kita punya penghasilan wajib membayar perpajakan. Nah, itu yang kita perlu atur gimana supaya perpajakannya bagus dan legal gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Ali. Ya, oke teman-teman yang nonton dari channelnya Bro Deddy ya, perkenalkan juga saya ini fokus di crypto market aja. Jadi Cryptstock ini memang lahirnya pada tahun 2020 gitu. Tapi saya di market ini baru mulai ya sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi saya ini dulu adalah sangkuters ya. Jadi sangkuters yang mendalami kemudian bertobat dan kemudian baru bisa bangkit lagi sekarang gitu ya. Dan tentunya kenapa saya membuat segmen video kali ini sangat penting sekali karena menurut saya pajak itu cukup signifikan di dalam berbisnis cryptocurrency ya. Karena menurut saya crypto market itu it's one of the business gitu loh. Jadi di dalam Hmm. crypto market tuh banyak banget gitu cabang-cabangnya. Lo bisa mau fokus di sisi manapun gitu ya, mau investment, mau Hmm. trading, mau passive income, mau gaming, mau bla bla bla, mau art gitu ya, mau collectibles. Nah, itu banyak banget. Nah, makanya sebenarnya kita jangan menjadi orang yang kabur-kaburan pajak gitu ya. Itu sebenarnya tidak sehat. Nah, tentu sebenarnya pajak itu kan dibuat untuk sebenarnya udah make sense ya dari pemotongan Hmm. hasil kita gitu. Ya tidak mungkin dong masa hasilnya luar biasa besar sekali gitu kan ya kayak Hmm. Hmm. kayak Jerman ini agak ekstrim gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita langsung aja masuk ke sesi yang paling utama gitu ya. Jadi menurut Bro Deddy nih, kalau misalkan kita di crypto market, sebenarnya pajak yang mesti kita bayar itu berapa sih sebenarnya gitu? Oke, wah ini langsung ya ke inti permasalahan. Oke, jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang sudah punya cryptocurrency ya, punya crypto inter ada ya, Anda punya apapun lah koin yang Anda miliki gitu ya, Anda masukin dimanapun juga ya, macam-macam ya, dompet e-walletnya juga berbagai macam ya. Nah, so yang pertama yang mungkin perlu teman-teman perhatikan adalah ketika Anda bertransaksi kripto, itu yang utama ya, adalah sebaiknya Anda harus punya NPWP.
Itu wajib hukumnya ya. Karena banyak sekali guys teman-teman yang sering DM saya di Instagram atau yang mungkin komen juga di YouTube saya, mereka bertanya banyak sekali yang mereka mungkin karena lama dulu itu mereka pernah masuk ke saham gitu ya. Ini yang banyak saham ya, yang banyak tanya dari orang-orang yang sudah main di saham gitu ya, mereka tidak memiliki NPWP. Jadi mereka berinvestasi memiliki akun saham dan tidak memiliki NPWP. Nah, setahu saya, karena saya bukan ekspertis seperti Bro Andi ya. Bro Andi ini luar biasa. Saya mengikuti sejak Januari 2020 saya sudah mulai ngikutin karena diposting juga oleh Bro Tama ya, juga teman saya ya. Saya sering lihat, wah ini crypto stock ini keren nih ya. Crypto stock ini saya belajarin juga ya. Nah, itu anyway guys, tahun 2020 waktu corona tak rasa itu waktu booming-boomingnya crypto market ya. Padahal mungkin kalau kita lihat kripto ini juga udah lama ada harusnya ya. Yeah. Saya pernah waktu itu sepanggung bro dengan ini ya foundernya Indodax waktu itu. Oh, yeah. Saya lupa tahun berapa sepanggung. Beliau waktu itu bagi salah satu koin ya yang sekarang nilai koinnya termasuk terbesar ya di panggung waktu itu dia bagi-bagi gitu ya. Wah keren banget gitu ya. Sayangnya brother waktu itu saya kenapa kok saya nggak beli itu koin gitu ya. Saya nggak kepikiran gitu ya waktu itu ya. Tapi akhirnya tahun 2020 akhirnya karena corona dan kawan-kawan boom gitu ya. Orang-orang mulai investasi dan yang saya alami loh, saya investasi pertama di platform tertentu tersebut itu seingat saya tidak dimintain NPWP, seingat saya ya. Benar ya brother ya? Benar. Nggak semua platform dimintain NPWP. Nah ini satu hal yang penting teman-teman ya. Karena tidak semua platform, mungkin sekarang karena sudah ada peraturan ya, mungkin akhirnya diminta NPWP. Tapi sebelum ada peraturan, nah bisa jadi sebagian dari kita hanya menginvestasikan saja. Nah masalahnya ketika Anda berinvestasi dan akhirnya Anda punya untung, kan ditanyain pajaknya atas NPWP-nya siapa nih? Nah kayak gitu. Ya. Oh NPWP-nya nggak ada, tetap ya ini masalah nih. Anda mau mengakuin pajak atas keuntungan kriptonya tidak ada. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman harus memiliki NPWP. Jadi kalau belum submit NPWP segera Anda mensubmit NPWP-nya di platform I don't know macam-macam ya yang Anda lagi pakai untuk bisa nantinya mereka menerbitkan bukti potong pajak kepada Anda. Jadi itu dulu yang pertama ya. Ini saya cerita dulu gitu brother saya apa brother ya. Memang harus ada awalnya lah. Awalnya seperti apa? Siap. Nah, habis itu teman-teman ya, setelah Anda sudah punya NPWP, maka yang perlu diketahui gini. Transaksi kripto ini enaknya kalau dulu teman-teman pernah tahu ya, mungkin di periode 2021 ke belakang sebelum ada undang-undang ini, saya selalu ngomong bahwa undang-undang kripto atau pajak kripto itu sama dengan pajak yang dianggap sama dengan pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilan pribadi kita, ya. Alias apa? Kalau teman-teman misalnya menanam kriptonya atau menanam mata uangnya ini ke pribadi Anda, lalu ketika ada mengalami keuntungan, nah keuntungan ini akan kena pajak pribadi, yaitu progresif, ya, dari 5%, 15%, 25%, 30%, dan terakhir dari 35%. Ya, dan itu wow ya, dan banyak orang yang pusing juga, wah Pak saya untung 300 juta Pak, 35% ya lumayan gitu ya, gitu. Saya untung miliaran Pak, juga besar juga gitu ya. Nah, so guys, ketika itu dulu, sekarang enaknya sudah diganti, dan ini sudah tak sampaikan di beberapa setahun kemarin ya, bahwa harusnya akan diganti seperti perpajakan saham. Dan akhirnya digedok guys ya, digedok kalau nggak salah barusan bulan Mei ya berlakunya di bulan depan ya, depan berlakunya 1 Mei berlakunya ya, dibuat peraturannya sudah bulan Maret kemarin ya, akhir Maret, dan bulan Mei akan berlaku bahwa pajaknya kripto itu akan kurang lebih mirip dengan pajak saham. Ya kalau teman-teman yang pernah invest di saham pasti tahu ya, pajaknya saham adalah pajak final ya. Nah apa itu saya jelaskan nanti. Nah so guys, ketika masuk ke pajak yang final atau pajak seperti saham tadi, maka Anda di kripto untung atau rugi, pemerintah tidak mau pusing. Nah itu. Nah ya, jadi Anda jangan ngomong gini, Pak saya untung ratusan juta Pak gitu ya, saya untungnya berkali-kali lipat. Wah Anda ngomongnya happy gitu ya, oke. Pas Anda rugi, Anda ngomong
rugi kok bayar pajak, nah itu nggak bisa guys ya. Jadi Anda kalau rugi ya udah tetap harus bayar pajak karena di kripto itu sifatnya adalah per transaksi. Ya, jadi per transaksi Anda membuat apa namanya Anda bertransaksi gitu ya, itu kena pajak sudah gitu. Anda beli kena pajak, Anda jual kena pajak, tinggal pajaknya aja beda. Ya, jadi Anda nggak boleh komplain. Kalau untung ya udah syukur, kalau rugi ya udah nggak boleh komplain. Tetap harus bayar pajak. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, jadi kalau di kripto ya udah jalan aja. Anda kalau misalnya masih rugi, ya tergantung ya ada yang tipikalnya. Mungkin gimana bro? Kalau rugi itu apa perlu di hold apa HUDL ya apa? Kalau di bahasa nilai. gimana bro? Gimana bro? Ayo bro, ngomong bro. Saya ingin tahu kalau ini gimana nih? Misalkan ya teman-teman yang paling parah itu kalau misalkan lu beli shitcoin gitu ya, lu beli katakan 10 juta ya, terus biasa shitcoin itu jagoannya minus 99% tuh. Saya tidak bisa bayangkan ya, udah capital lu sisa 100.000, plus kamu mesti bayar pajak gitu. Pajaknya nanti ada dua loh ya bro, ada PPH, PPN loh. Nah, benar. itu ya, jadi teman-teman pastikan selalu ambil yang the safest bet ya, atau kita jangan bilang safest bet lah, safest investment lah ya. Itu ya coin gitu. There's no coin gitu loh. Yang lain tuh kamu mesti catch the momentum. Jadi itu nggak gampang dan tidak semua orang punya waktu untuk melihat momentum tersebut. Itu intinya. Ya. Yes, Nah, bro, lanjut bro. Jadi kalau misalkan nanti kita masuk ke detail ya bro ya. Jadi kayak siap. nanti saya ada case sih. Jadi kayak study case buat kita semua lah ya. Siap. Jadi kena berapa pajaknya segala macam. Nah, contoh ya bro ya. Contoh nih. Misalkan ada satu orang gitu ya. Dia dulu beli Bitcoin 50 juta bro. Nah, sekarang pas perpajak itu udah sah nih 1 Mei. Tentu pajak itu kan tidak ada trashback ya setahu saya ya. Maksudnya ketika dia sahkan 1 Mei, ya berarti ya yang akan dihitung tuh yang ke depan dan yang kamu realize. Yang masa lalu nih kamu beli kan dia kayak komoditi tuh, kamu beli barang masa lalu. Ketika peraturan itu sah di tengah di 1 Mei, nah saya jual barang ini tanggal 2 Mei, maka saya akan kena yang namanya pajak penjualan. Benar nggak? Dari situ ketika saya jual, anggaplah menjadi 500 juta. Kan? Nah, jadi berapa pajak yang mesti saya bayarkan, bro? Oke, nice ya. Jadi gini, ini jawab pertanyaannya Bro Andi ya. Jadi kalau misalnya saya agak tarik maju mundur ya, brother ya, supaya teman-teman lebih ngerti ya. Jadi gini guys, kalau pajak daripada kripto itu simpel banget ya, karena mereka sudah nerapin pajak yang simpel ya, seperti mirip Anda di persahaman ya, bahwa setiap transaksi jual itu Anda kena pajaknya adalah 0,1% dari nilai transaksi Anda. Ya, jadi misalnya Anda jual nih kripto, Anda jual pakai misalnya ya saya sebut merek Pak ya, saya sebut koin ya, namanya misalnya Anda jual BTC nih. Nah hari ini misalnya BTC 600 juta misalnya gitu ya, Anda punya satu koin. Maka guys, secara gampang pajak itu akan mengenakan Anda 0,1% dikalikan 600 juta. Itu pajak yang Anda harus bayar. Jadi langsung Anda bayar, dia tidak ngurus Anda untung atau rugi, pokoknya setiap Anda jual, Anda akan dapat PPH 0,1%. Ya. Apa perlu kita share screen, bro? Saya ada itunya. Boleh brother, boleh. Sambil kita share screen. Boleh, siap. Ini kalau yang nonton pas waktunya sahur gitu, ngantuk tidur lagi brother. Buka pagi puasa gitu ya. Oke, teman-teman, saya lanjutin ya. Jadi tadi 0,1%. Nah, yang menarik guys adalah ketika ini adalah PPh-nya bersifat final, ya 0,1% bersifat final. Misal saja, ya Anda sempat mengalami waktu Bitcoin lagi turun-turun serendah-rendah mungkin ya beberapa tahun sebelum Corona itu, kalau setahun atau mungkin setahun sebelum Corona itu fluktuasinya gak turun kalau nggak salah, ingat ya. Mungkin Bro Andi boleh klarifikasi parah sih. Nah, cukup parah kalau nggak salah sampai ke angka mungkin 40-an ya, kalau nggak salah 40-50-an itu bener ya brother ya. Nah, habis itu naik rebound lagi ke angka sampai yang terakhir 800 ya. Dan anyway guys, misal saja Anda waktu itu belinya di angka 50 dan Anda beli di angka 50 juta. Oke, dan Anda sell-nya waktu angka 600 juta. Ya. Jadi Anda sudah punya keuntungan adalah 550 juta. Nah, ini guys yang menarik. Ketika Anda sudah mendapatkan keuntungan daripada tadi ya 50 juta ke 550 juta,
Anda actually cuma bayar 0,1% dikalikan 600 juta. Ya. Nah, yang penting guys, ketika Anda sudah mendapatkan potongan, nanti kan lagi potongan pajaknya ini akan dipotong langsung oleh vendor atau istilahnya apa? Anda bertransaksi di mana gitu ya. Misalnya Anda pakai misalnya si depannya yang warna biru misalnya I gitu ya, atau yang depannya T gitu ya. Misalnya Anda transaksi di sana atau macam-macam ya. Nah, mereka akan memotong Anda langsung 0,1% dan itu final ya. Ini seperti yang Bro Andi sampaikan. Mungkin satu lagi Bro ya, sebelah kanan lagi Bro. Yang kanan Bro. Yang kanan. Yang kanan. Nah, yang kanan. Nah, ini ya. Yang kanan ya, 0,1%. Nah, Anda jangan lupa, ini yang sering kali teman-teman lupakan, brother. Paling sering ya, sudah bayar pajaknya final, sudah bayar pajaknya legal, terus nggak dilapor. Oke. Ini nggak dilapor, nggak ditulis ya. Nanti kalau teman-teman sudah final, Anda coba cari di form Anda, kalau di SPT ya, itu adalah formnya di 1770 di lampiran 3. Ya, karena form SPT kalau Anda sebagai pengusaha atau entrepreneur atau wira swasta gitu ya, Anda pakai form yang 1770 ya, lampiran 3. Anda tinggal cari dari penjualan transaksi keuangan ya, saham dan kawan-kawan. Dan itu Anda masukkan di sana, tinggal 600 jutanya Anda masukkan di kolom harta. Itu jangan lupa. Ya, itu penting banget. Karena kita itu kan termasuk self assessment ya, Bro ya. Yes, benar brother. Ini karena self assessment ini brother yang akhirnya ini sorry ngomong ya teman-teman, ini kasihan banget sih karena ini kan kita lagi momennya ini ya apa namanya tax amnesty jilid 2 ya, program pengungkapan sukarela. Ini banyak brother yang DM saya itu mereka sudah bayar pajak resmi brother, sudah 10 tahun bayar pajak resmi ya, tapi kondisinya mereka nggak pernah masukin hartanya. Waduh. Wih, itu kasihan sih. Saya waduh Pak, ini kayak gini pembetulan 5 tahun masih banyak juga yang belum dilaporin. Nah, ini harus PPS lagi kan saya. Itu. Jadi ini teman-teman perlu remind ya bahwa harus lapor hartanya dan lapor pajak finalnya. Ini penting. Ya. Nah, pertanyaannya Badar, bagaimana kalau misalnya, nah ini menarik nih ya, kalau teman-teman ya, kalau seandainya Anda dulu, ya, beli angka 50 juta, nah ini ya, Anda belum punya NPWP. Wah, rumit nih nih. Ya, atau Anda belum lapor pajak, jadi harta Anda 50 jutanya nggak muncul guys. Ya, nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau sampai terjadi seperti itu, saran saya guys, Anda boleh ngikutin program pengungkapan sukarela ya, program TPS ya. Bagi teman-teman yang masih awam, boleh cari ketik di Google atau Anda boleh searching di YouTube saya juga, cari program pengungkapan sukarela atau program tax amnesty jilid 2. Itu penjelasan seperti apa? Ya, intinya Anda laporkan harta Anda yang 50 juta tadi ya, supaya Anda bisa mengakui Anda punya harta 50 juta, lalu Anda berikan cryptocurrency, ya kripto apapun, lalu Anda untung 600 juta. Nangkep ya alurnya teman-teman? Ya, kalau enggak nangkep boleh komen ya, boleh komen di bawah ya. Nanti kita jawabin. Kalau enggak berani yang jawabin, saya jawabin gitu ya. Gitu ya guys. Oke. Kurang lebih itu dulu untuk PPh-nya ya. Nah, untuk PPh ya. Sebenarnya kalau dulu orang yang beli itu orang yang punya NPWP, sekarang case-nya kita balik nih, ya kan? Jika orang yang dulu beli punya NPWP tapi tidak dilaporkan, nah kondisi sekarang ketika bulan Mei nanti, katakan dia mau cairkan 600 jutanya nih, yang ditulis itu mestinya tulis apa nih Bro? Nah, menarik juga nih, sama ya. Punya NPWP belum lapor cryptocurrency-nya gitu ya, karena kemarin untungnya gede Pak. Kalau tak laporin ini belum tak cairin Pak, mau tak laporin wah 30% ini gitu ya brother ya. Ya, nah guys, kalau ini simpel ya. Jadi kalau teman-teman punya ya aset kripto ya, anyway teman-teman belum sempat melaporkan di SPT gitu ya, karena takut kelebihan ya. Hampir sama seperti masalah yang pertama tadi, hampir sama seperti problem yang pertama tadi. So Anda coba lihat harga beli Anda itu berapa ya, di kripto kan masih ada historinya kan. Nah yang Anda beli berapa itu Anda programkan, masukkan tax amnesty jilid 2,
program pengungkapan sukarela ya. Tentunya kalau Anda masukin yang tax amnesty jilid 2, tarifnya kemungkinan besar Anda bisa kena tarif yang 14%. Wow. Ya. Lumayan brother. Lumayan besar, tapi daripada 35%. Iya. Ya, agak lebih murah dikit lah gitu. Wah, ini banget ya, rumit banget ya. Nah sekarang teman-teman, kita karena saya mewakili banyak netizen nih, banyak pemain kripto. Siap. Jika kita ya tiba-tiba nih bro ya, menuliskan ada aset, punya 10 biji Bitcoin bro. Siap, wih. Apa yang akan terjadi? Itu enak bener. Jadi apakah kita tetap membayarkan 0,1% ini? Atau ada yang lain gitu yang mesti kita bereskan? Oke, wait. Sekarang konsepnya adalah apa? Punya atau dijual? Dia langsung jual deh, udah nggak mau punya lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, sudah lapor NT di SPT-nya belum? 10 biji itu. SP baru tahun ini dia mau lapor, gimana? Oke. Nah, ini kalau sama ya teman-teman ya. Kalau Anda baru punya NPWP tahun ini ya, Anda saran saya langsung segera ikut program BPS tadi. Tapi ya, Anda laporkan dulu SPT tahun 2020. Jadi Anda akuin dulu SPT tahun 2020. Saran saya mungkin Anda kalau memang pertama kali ya udah Anda nihilkan dulu aja. Karena kan juga belum pernah lapor SPT ya. Anda nihilkan dulu. Nihilkan itu maksudnya dilaporkan tapi kosong semua. Hartanya tidak ada, penghasilannya tidak ada. Atau kalau memang Anda mau lapor penghasilan ya silakan. Ya. Nah, setelah Anda lapor nihil di 2021 ya, di tahun ini ya, Anda TA-kan ya, tax amnesty jilid 2 kan atau program PPS kan. Jadi Anda PPS kan 10 biji Bitcoin tadi brothers. 10 koin tadi ya, 10 koin tadi dengan nilai perolehan Anda. Nah, ini yang rada rumit ya. Kalau Anda nilai perolehannya mestinya sesuai dengan harga beli Anda yang Anda lakukan di 2000 sekian. Ya, jadi kalau misalnya Anda belinya di tahun 2018, 2019, ya udah akuin di harga beli sana. Tapi kalau misalnya Anda belinya lama banget gitu ya, nah itu ada dipotong. Dipotong kira-kira misalnya Anda belinya di 2000, nggak tahu Bitcoin udah ada nggak ya di tahun 2014 mungkin ada. Udah. 14 ada ya kalau nggak salah ya, 14 Anda masih beli yang harga mungkin masih ratusan ribu atau jutaan, masih hanya belum terlalu mahal ya, 3 juta misalnya gitu ya. Nah Anda beli di 3 juta misalnya gitu ya. Nah Anda mungkin waktu itu ya diakuin di harga beli tapi dipotong guys di 2015. Ini kalau itu program BPS. Ya, jadi kalau itu program BPS dipotong di misalnya 2015 harganya misalnya 15 juta misalnya ya. Maka Anda akuin 15 juta dikalikan 10 poin. Ya, masih worth it lah ya teman-teman. Anda bayar TPS-nya 14% dari 150 juta kan murah. Sekarang sudah 10 poin sudah 6 miliar. Iya, berarti bayarnya 20 juta plus 0,1% dari 6 miliar ya? 0,1% dari 6 miliar, benar. 6 juta plus 20 juta ya? Berarti 26 juta something. 26 juta. 26 juta sudah legal berarti lapornya. Itu berarti, wah ini very good insight loh. Ini saya nggak kepikir bro. Ya, siap brother. Ini mungkin salah satu senjata rahasia nanti ya untuk banyak pemain kripto ya. Tapi brother gini, teman-teman juga ya, program PPS ini kan anyway, kalau teman-teman sempat lihat ya, program pengungkapan sukarela ini kan programnya juga dilaksanakan maksimal di bulan Juni. Ya. Jadi kalau sekarang sudah April pertengahan guys, Anda cuma tinggal waktu 1 bulan, 2 bulan setengah. Ya. Itu harus nanti dilaporkan. Kalau sudah lewat Juni, Anda mau laporin lagi sudah kena tarifnya 30%. Ini nggak bisa. Ini udah pengungkapan sukarela. Ya, pengungkapan sukarela. Berarti kalau gitu, apakah akan dimintai order book ya? Enggak ya mungkin ya? Seharusnya enggak sampai serumit itu berarti. Karena program yang sekarang ini kalau berarti sempat tahu enggak program tax amnesty jilid yang pertama? Iya, TA pertama. Yang dulu yang 2016 ya. Itu yang jilid pertama itu memang kalian dimintain bukti. Tapi kalau sekarang ini bukan tidak dimintain bukti sih itu, cuma lebih kepada karena kita submitnya online. Yang penting kita hitungannya sudah benar bahwa ya udah kita punya bukti pembeliannya kan harusnya
kita punya provider tradingnya kan harusnya bisa kelihatan. Belinya kapan kan bisa dilihat di story-nya kan. Nah itu aja patokannya. Kita masukin sesuai dari order yang awal, harganya berapa, kita PPS kan, udah bayar aja pajaknya. Gitu kan. Jadi ini udah cukup fair dan seharusnya teman-teman setelah nonton video ini ya bisa secepatnya lah ya untuk mengurusi pajak yang mau diputihkan gitu ya teman-teman. Yang Bener. mau diputihkan gitu ya. Jadi ini kembali ke kalian masing-masing nih teman-teman ya. Jadi ini video hanya untuk mengedukasi, bukan memberikan saran ya teman-teman. Bukan saran untuk melakukannya bagaimana begitu. Nah, bro kalau gitu kita masuk ke PPN ya berarti ya. Coba. Siap. Kalau ini apa ya bro bentar ya PPH 0,2 ini apa ya? Selain PFAK. Oke, sebentar. 0,2 ini untuk yang dia nggak punya aset kalau nggak salah. Dia nggak sebagai pedagang kripto. Kalau nggak salah, dia cuma nyediain nyediain sebentar. Saya cek dulu ya, Pak. Exchanger ya. 0,2. Ini dalam hal penyelenggara bukan pedagang fisik aset kripto. Oh, oke. Kan kalau PFK kan pedagang fisik aset kripto kan ya. Kalau yang PFK kan artinya kan pedagang fisik aset kripto, kan gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan di ini yang sistem elektroniknya itu ternyata dia bukan pedagang fisik aset kripto, maka kena potongnya 2%. Jadi ini tergantung dari providernya yang kita pakai untuk trading. Oh. Misal Anda pakai trading, misalnya dia cuma merantarai aja. Misalnya dia cuma merantarai aja, dia nggak punya asetnya, gitu ya. Dia nggak punya koinnya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya maklar gitu, misalnya dia maklarnya aja, dia dapat fee-nya. Nah, begitu trading di sana, Anda akan kena potongnya 0,2. Berarti ini berlaku. Tapi kalau misalnya Anda trading, ya, ini berlaku untuk merchant P2P, berarti. Ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ngerti nih bro. Oke, dari Bro Dedi mau share screen atau saya langsung ke PPN? Boleh. Berarti suara saya agak putus-putus kah atau gimana? Oke, sangat jelas sekali. Oke ya. Oke. Sebentar ini kok saya dengarnya agak kurang baik. Ini teman-teman kita belum bahas ke mining ya, karena mining ini sebenarnya cukup simpel juga. Intinya mining ya lu dapat 0,1% ya PPH-nya. Ketika Anda jual ya 1,1%. Kalau Anda seorang miner apapun itu, mau altcoin, mau Bitcoin ya sama aja. Kita masuk ke PPN. Barang. Oke, sip. Lebih jelas benar suara saya? Oke, sama. Udah jelas kok. Oke, siap. Oke. Nanti saudara ya, saya jelasin ya ke teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kalau teman-teman misalnya jual ya, Anda kan kena 0,1% ya. Nah, kalau teman-teman saya ini kita nyambung sedikit ke PPN, tapi juga nyambung ke transaksi, teman-teman punya gambaran gitu ya. Nah, so far kalau Anda jual, Anda dapat 0,1% itu PPH final ya. Tapi begitu Anda melakukan pembelian guys, ya, ketika Anda melakukan pembelian, Anda akan kena PPN. Jadi PPN itu istilahnya Anda langsung dibebankan kepada Anda PPN sebesar 0,11% ya. Itu langsung dibebankan ke Anda, cuma Anda ibaratnya Anda bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi istilahnya harga beli Anda ketambahan kos sedikit 0,1%. Ya kan Anda beli saham lah, misalnya gini, Anda beli saham harganya 50 misalnya ya, ini simpel ya. Nanti begitu Anda beli, Anda bidnya kan 50 misalnya. Tapi kejadian average Anda ketemunya 50,1 sekian. Misalnya ya. Jadi nggak persis 50 guys. Itu istilahnya 0,11 ini akan menjadi cost Anda. Tapi Anda nggak usah pusing lah ya. Itu kan
Simpel banget ya. Jadi tinggal Anda beli, Anda ketambah 0,11 dan itu akan langsung nambah menjadi cost Anda waktu beli koin tersebut. Gitu kurang lebih. Ya. Jadi itu kalau terkait dengan transaksi beli. Kalau jual kena 0,1, kalau beli Anda kena 0,11%. Gitu. Nah, kalau yang selanjutnya ya, yang nanti ke minggu depan kayaknya. Jadi ada acara juga dengan exchanger di Indonesia ya. Jadi apakah pemotongan ini langsung dipotong oleh exchanger yang sehingga kita tinggal minta bukti potong sebagai customer, ya kan? Atau ya belum dikenakan PPN PPh tapi kita lapor sendiri, bayar sendiri gitu. Nah, itu yang menjadi ya pertanyaan saya Yes. juga nih buat bos-bos exchanger gitu ya. Yang mana gitu. Yes, Tapi benar. kayaknya kemungkinan itu kayaknya self Ini assessment ya. Maksudnya kita lapor dan bayar sendiri gitu loh. eh kalau saya pengamatan saya brother ya, semoga tidak salah Ya, ya pengamatan saya. Karena ini kan peraturan benar-benar baru akan dijalankan 1 Mei. Ya tentunya biasanya nanti kalau di jalan ternyata tidak ada ketidaksesuaian, itu biasanya akan ada penyesuaian peraturan. ya. Itu biasa kalau peraturan di Indonesia seperti itu. Tapi kalau dari pengamatan saya, ini di model brother seharusnya akan seperti transaksi saham. Oke, transaksi saham. Jadi kita sebagai penjual itu langsung begitu kita jual di exchanger, misalnya kita pakai apa gitu ya, yang depannya I misalnya gitu ya, langsung kita trading. Harusnya provider exchanger tadi itu yang akan memotong kita. Di aturannya juga sudah jelas bahwa kita akan dipotong oleh mereka. Jadi either kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual, ya kalau teman-teman mungkin sempat bacain PMK 68 ya kalau nggak Boleh salah share namanya ya screen, Bro? PMK 68 Share screen yaitu aja, Bro. itu. Agak banyak sih brother, ini teman-teman takutnya bingung tuh. Kan itu berapa puluh halaman Iya, brother. Saya ngomong kesimpulannya aja kali iya. ya biar teman-teman nggak pusing-pusing ya. Jadi guys, itu harusnya nanti mestinya si provider itu yang akan memotong Anda secara langsung. Dan tugasnya dia akan menerbitkan bukti potong ke Anda. Tapi saya belum tahu konsepnya seperti apa. Karena kalau kita di transaksi saham pun kita tidak secara langsung diberikan bukti potong. Iya. Kan gitu. Cuma dari mereka secara sistem harusnya sudah memotong kita. Jadi kalau kita misalnya melaporkan, nah kembali tadi, kalau Anda punya NPWP sudah aman. Karena begitu kita dipotong saham, ada NPWP, otomatis itu akan link sama sistem masih perpajakan pusat. Jadi ketika Anda melaporkan saya jual kripto gitu ya, X dipotong 0,1%. Maka petugas pajak atau KPP atau kantor pajak akan langsung sinkron dengan pemotongan yang sudah dilakukan sama exchanger tadi. Jadi teman-teman tinggal terima. Ya udah pokoknya saya udah jual sekian, Anda laporin, ya udah Anda laporin lagi. Tapi saya nggak tahu ya, saya belum tahu teknisnya secara langsung apakah Anda akan dikirimin bukti potong satu-satu. I think nggak seperti itu sih mestinya karena bakal rumit tuh ya. Iya. Kalau yang trader bisa mumet juga, mereka banyak ininya, banyak bukti potong ini nggak mungkin lah. Rasa mungkin paling rekapan aja sih Iya, harusnya. soalnya kita Gitu. kalau jualan seperti itu kemudian langsung dipotong gitu ya. Itu dan tinggal dilapor. Wah, itu enak banget gitu loh. Jadi secara nggak langsung tuh udah berkontribusi di dalam pajak tanpa lu harus ribet sendiri gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, tetap Anda harus lapor loh gitu. Jadi jangan sampai udah dipotong, nggak pernah dilapor gitu. Benar. Nanti rumit lagi gitu ya. Bro, dari lu ada yang mau di share screen nggak? Kayak misalkan ilustrasi seperti apa untuk kripto atau gimana gitu. Mungkin aku kasih gambar deh ya. Iya, boleh. Aku nggak siapin untuk share screen-nya ya. Karena saya pikir konsepnya kita lebih ke arah ngobrol-ngobrol santai. Saya nggak tapi boleh deh teman-teman saya kasih ini ya gambaran supaya teman-teman lebih punya gitu Punya ya patokan gambaran gitu ya. lah. Oh kira-kira gambaran lah gitu ya. Kalau kira saya bayar budgetnya berapa sih gitu Soalnya saya ya. kadang diprotes, bro. Terutama teman-teman yang Saya senang. kadang diprotes. Aduh, ini channel ngomongnya terlalu cepat katanya kayak gitu. Oh gitu. Siap brother, sama di channel saya juga kadang-kadang juga gitu. Apalagi kalau kita senangnya ngomongnya gitu ya mereka, Pak
Pak gitu. Oke, wait ya, teman-teman ya, saya cekin. Nah, ini kita masih belum ngomong soal swap, kita masih belum ngomong soal mining ya teman-teman ya. Tapi anyway kurang lebih lah, maksudnya transaksinya, tarifnya mirip-mirip ya. Bentar, saya kasih teman-teman lihat. Oke ya. Oke, jadi saya kasih contoh buat teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya Anda dulu, ini contoh yang pertama deh, saya tulis nomor ya, ini kasus ya. Ini pajak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong yang pertama misalnya nomor 1 nih contohnya ya. Contoh nomor 1 ini maksud saya gitu ya. Contoh nomor 1. Ya. Misalnya Anda sebagai penjual misalnya koin mengatakan gitu ya, BTC ya. Ini sudah saya sebutkan ya, Bitcoin ya. Bitcoin misalnya gitu ya. Anda penjual Bitcoin, Anda sebagai penjual Bitcoin gitu ya. Dulu ya beli 1 BTC ya, 1 BTC senilai misalnya 50 juta deh gitu ya, 50 juta rupiah. RP 50 juta. Oke ya, Anda beli 50 juta tuh. Terus sekarang Anda mau jual ya di tahun 2022, di tahun Mei 2022 ya, 2022 harga BTC let's say 600 juta ya, 600 juta. Saya mau jual. Pertanyaannya berapa pajaknya? Ya, ini pertanyaannya kita. Nah, so guys, kalau begini ini dia akan pajak yang Anda bayar adalah ini guys, 600 juta. Ya, tuh agak Anda kalikan cuma 0,1%. So, ini pajak yang Anda bayar guys, untuk Anda transaksi sebesar 600 juta, gitu ya, Anda tinggal bayar 0,1%. Ya, itu PPH. Jadi ini keterangan kan pajak keterangan ya, adalah pajak PPH, ya PPH final. Ya, jadi tinggal Anda masukkan di kolom harta Anda, gitu ya, di kolom harta Anda sama di form 1710 lampiran 3 ya. Kedua ya, setelah Anda jual BTC misalnya ya, Anda jual misalnya ini di Mei atau April lah ya, April 2022 ya. Terus saya sebut merek koin boleh ya Pak ya, yang gampang gitu ya. Ya. Nah, misal Anda di 1 Mei ya. Ini belum berlaku kan, jangan jual di April ya, jangan jual. Sekali lagi jangan jual di April, jualnya di Mei ya. Jualnya di Mei, karena kalau di April Anda belum berlaku peraturannya, nggak ada final ya, jadi diingat-ingat belum berlaku, 1 Mei baru berlaku ya. 1 Mei Anda jual misalnya ya, sudah tahu ini berlaku ya. Let's say Anda tanggal 2 Mei ya, 2 Mei ngawur deh, Anda jual, Anda beli gitu ya, Anda beli ETH misal ya, ETH sekarang berapa sih, gocap ini 50 juta lah ya. Anda misalnya Anda 50 juta lah. Anda beli sekarang 12 koin ETH gitu ya. Senilai A misalnya tadi ya 50 juta. Oke. Maka berapa pajak yang akan Anda bayar gitu ya. Nah, simple thing guys, Anda akan bayar berapa? 600 juta ya. Tuh agak Anda kali 0,11% ya. 0,11 ya, 0,11%. Berarti kena ya. Jadi 0,11%. Ini PPN ya. Jadi kalau ngomong PPN, Anda kan tadi belinya misalnya 50 juta tuh ya satunya ya. Berarti kan 600 juta. Sekarang berarti kalau saya ngomong adalah harga pokok istilahnya nilai net per koin Anda itu adalah 600 juta. Anda tambahin ini guys. Jadi per koin Anda harganya sekarang jadinya berapa? Jadinya segitu. Kurlep ya. Biasanya gitu hitungannya, tapi nanti tolong di make sure ya. Kalau kita ngomong secara persahaman dia akan hitung itu, tapi saya belum tahu implementasinya di perkriptoan karena bisa jadi berbeda. Tapi konsepnya biasanya mirip-mirip. Pemerintah itu nggak mungkin buat konsep yang terlalu berbeda karena mumet juga mereka. Jadi biasanya akan langsung dianggap sebagai
harga pokok dari si koin, kurang lebih gitu ya. Jadi simpelnya gini guys, kalau Anda beli, Anda jual, Anda beli, gitu ya. Nah, misal tanggal 3 ya, nomor 3 nih. Ya, ini yang kasus yang berbeda. Kalau teman-teman pernah swap ya, mungkin aku nggak terlalu paham banget gitu ya soal kripto ya. Tapi teman-teman saya salah, tolong dimaklumin. Bro Andi juga silakan di apa namanya di ini ya di klarifikasi kalau salah-salah gitu ya. Misalnya saya sebut satu lagi merek koin ya, mohon maaf nih ya, yang mungkin agak pernah beli kapan hari tapi sekarang sudah nilainya juga ya gitu-gitu saja gitu ya. Pernah dipromosikan oleh berbagai macam vendor, berbagai macam artis ya. Let's say Anda tukar nih ya, Anda swap ya, Anda tukar ya, swapnya gini ya, swap tukar ya. Anda tukar ya, Anda tukar nih koin yang ETH tadi, Anda lagi pengen gitu ya, ngikutin anunya, ngikutin jejaknya si Elon Musk gitu ya. Bukan ikutin aja gitu ya, belum bukan jadi Elon Musk-nya. Kalau jadi Elon Musk-nya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya. Sekarang ngikutin dulu jejaknya. Saya mau beli koin yang disupport sama Elon Musk, yaitu koin Doge, saya gitu ya. Kalau saya benar ya, baterai Doge ya, bukan Shiba Inu ya. Nah ya, kalau Shiba Inu kan ngikutin aja ya, padahal untungnya gede tuh Shiba. Ya ini Doge lah, Doge gitu ya, Anda beli Doge. Swap dari ETH Anda, satu koin ETH Anda, ya koin ETH Anda ke Doge. Ya. ETH itu satunya ETH, satu koinnya A, anggaplah 50 juta ya. Doge sekarang berapa ya? Doge 2.000 kan ya? Iya, segitulah, 2.000 rupiah lah. 2.000 ya, 2.000 ini banyak banget ya, berapa ya tadi? 50 juta ya, 50 juta saya bagi 2.000 ya. Nah, berarti 25.000 koin ya. Jadi Anda swap satu ETH Anda ke ya, ke 25.000 koin Doge. Oke. A2000, jadi seperti itu. Maka ya, yang akan terjadi ketika Anda ke Doge, ini peraturannya Anda kena dua macam pajak, guys. Ya. Yang pertama, karena Anda nge-swap yang ETH Anda keluarkan, berarti pemerintah akan menganggap Anda lagi jual ETH. Ya, jadi akan kena apa? 50 juta ini Anda kalikan 0,1%. Oke, ini untuk PPh final Anda. Ya. Nah, PPh final atas jual ETH, ya. Nah, terus Anda beli Doge, berarti harganya 2.000. Saya anggaplah Anda nggak kepotong karena biasanya kan juga ada transaksi fee-nya ya, yang cukup besar biasanya. Nah, ini anggaplah Anda nggak kepotong, langsung saya swap ke Doge. Nah, ketika Anda swap ke Doge, Anda kan anggapnya beli. Jadi ETH-nya Anda keluarin, Anda jual, Doge-nya Anda beli. Gitu ya. Jadi Anda beli. Maka Anda kena berapa ya tadi? 50 juta ya. Oke, hilang. Oke. 50 juta Anda kalikan duitnya berapa nih? PPN-nya 0,11%. Nah, ini guys yang akan berkala ke Anda. PPN atas beli Doge. Kurang gitu. Itu untuk swap. Ayo, sampai sini. Bingung, pusing atau clear? Swap ini rumit loh. Iya, karena swap ini dia di exchanger kita tuh tidak ada fitur swap, bro. Itu yang bikin rumit. Ya, ada, karena ini kalau swap coin itu ya, jadinya benar-benar fully self assessment plus kamu bayar sendiri gitu tadi. Karena ya nggak ada exchanger. Kelihatannya gitu. Benar. Kalau si exchanger-nya nggak bisa ngasih fasilitas kita yang harus laporin sendiri, benar. Yes. Yang penting kita punya buktinya aja, karena kan masih self assessment soalnya. Gitu. Oke. Masih ada study case-nya? Itu benar, kurang lebih untuk yang Anda sebagai penjual ya dan pembeli Doge, Doge, sorry, apa koin, kripto ya, kurang lebih gitu guys, ya kurang lebih gitu. Ini nggak promosi ya guys, ini aja sih contoh ya, promosi karena koinnya macam-macam. Ya. Nah, kalau gini ya bro, ini kan cases by cases gitu ya, cukup banyak gitu kalau saya perhatikan. Sebenarnya dari tadi kita ngomong itu skenario-nya cukup banyak loh, ya kan, kayak orang yang
belum punya Hmm. NPWP, punya NPWP nggak dilapor, Yes. mesti pengungkapan Hmm. sukarela cuma sampai Juni dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman, Hmm. jadi jangan pusing dulu gitu ya. Jadi kalau saya itu lebih baik ada konsultan pajak. Itu yang pertama, ya. Hmm. Kemudian mesti ngerti seluk-beluknya seperti Bro Dedi gitu sih. Jadi kayak lu mesti temu konsultan Hmm. pajak ya. Kita kan mau lapor dan mau bayar gitu ya. Nah, bisa melalui pengungkapan sukarela untuk bos-bos yang udah beli Bitcoin dari zaman dulu ya. Nah, itu fungsi Hmm. video ini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang baru join di market di atas tahun 2020 atau pas 2020, nah itu juga bisa yang tadi seperti yang Bro bilang bisa bikin nihil dulu, kemudian Anda punya NPWP nanti dilapor ketika Anda realize ke dalam rupiah gitu ya. Nah, sebenarnya pajak itu kan mulai bisa ditarik oleh pemerintah ketika teman-teman tuh merealize token Anda menjadi rupiah. Tuh, ingat ya. Jadi, Hmm. merealize gain Anda maupun loss. Jadi, gain or loss tetap bayar pajak ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau misalkan Hmm. Sitcoin Anda sudah jadi abu, ya sudahlah, jangan dilapor lagi gitu ya. Kamu udah percuma gitu loh. Jadi lu mau ambil apa lagi udah nggak bisa gitu ya. Jadi ini ya saya pun personal opinion ya teman-teman ya. Jadi ini tidak mewakili apapun ya. Ini hanya personal aja. Nah, itu pajak ini memang banyak sekali ya, Bro ya, skenarionya ya dari tadi ya. Kita kita sih saya tuh Yes. lebih concern ke teman-teman yang jual beli cukup aktif di market dan sepertinya untuk trader yang intraday atau scalper ini akan lumayan berat loh, Bro, ya kan? Ya, lumayan berat Hmm. lah. Kalau untuk yang saya nggak tahu ya kalau Bro ada di aktif nggak di pasar saham atau sebagai trader Hmm. atau sebagai investor gitu ya. Karena saya basicnya adalah investing di money market kayak di fund manager atau apa itu saham gitu ya. Nah, setelah itu saya kan masuk ke kripto, ke Bitcoin. Nah, jadi saya memang hidup dari dalam dunia finance. Nah, jadi kalau di pajak itu enaknya kan kita Hmm. dapat email terus ya, udah dipotong segala macam gitu kan. Nah, Yes, itu yes, bisa yes. kita laporkan dan bla 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 lah gitu seperti biasa. Nah, maka kripto ini menjadi sesuatu Hmm. hal yang baru sih kalau saya lihat. Jadi, em, sebaiknya sih teman-teman bisa men-adjust ya. Men-adjust lo maksudnya segimana gitu loh. Lo butuh nggak mungkin dong bro kayak misalkan nih ya ini contoh ya. Misalkan lo megang 15 miliar nih, Hmm. valuasinya Hmm. 15 miliar. Kalau lo realize itu Hmm. semua, ya saya pengen tahu tujuannya apa gitu. Iya dong. Maksudnya tujuan lo apa Hmm. gitu. Jadi teman-teman tuh Benar-benar. disesuaikanlah dengan kebutuhan gitu ya. Ya, jadi kalau saya ini Hmm. bukan tipe orang yang membeli jam tangan 500 juta gitu atau membeli Ferrari gitu. Jadi Hmm. saya sih tidak begitu sakit kepala dengan pajak ya. Jadi ya menurut saya hidup biasa-biasa aja ya belanja baju di Matahari ya. Saya punya sandal pakai Hmm. ya barang-barang di Matahari gitu yang murah-murah gitu kan. Nah, jadi Hmm. nggak terlalu sakit kepala. Ya, kemungkinan ini sebenarnya ada nggak sih bro, misalkan kemungkinan ya, kemungkinan teman-teman bisa digodok oleh pajak gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Digodok dalam hal apa dulu nih, brother? Misalnya ya, em, Hmm. lu dicari tahu lah gitu. Sebenarnya lu itu kok kayaknya nggak jujur gitu, kayak terlalu ya. Oh, oke, oke. Ini anyway sih, brother. Actually, pajak sekarang ini sudah jauh lebih ketat ya. Iya, Kalau kita ngomongin ya daripada dulu iya, ya. Jadi kenapa kok lebih ketat? Karena satu itu sudah pakai sistem, guys. Ya, jadi teman-teman apa namanya yang mungkin belum melapor pajak benar, ya ini yang saya selalu apa dong ya. Karena sekarang itu pemerintah sudah punya berbagai macam sumber untuk mencari tahu pajak Anda. Ya, yang paling baru peraturan yang terbaru itu adalah NPWP itu akan gabung dengan NIK, brother. Itu yang paling baru. Jadi yang sekarang Anda semua kan saya rasa pasti semua punya namanya KTP, gitu ya.
kartu tanda penduduk. Tapi sekarang konsepnya bukan lagi KTP melainkan IKTP, ya, elektronik kartu penduduknya. Nah, so IKTP ini akan tersinkronisasi kita ya, nomor induk kependudukan kita itu dengan NPWP, dan itu sudah secara langsung, ya. Seperti Anda misalnya Anda beli aset lah, atau Anda misalnya Pak saya sekarang beli saham, misalnya contoh ya Anda beli saham ya, tapi Anda beli saham itu Anda nggak pakai NPWP, minimal Anda nggak pakai NPWP, Anda akan dimintai data KTP, benar ya Pak Eder ya? Nah, Anda pakai misalnya masukin uang di kripto, misalnya di trading, misalnya di apa, misalnya gitu. Biasanya juga akan dimintain foto identitas diri, ya. Kalau enggak KTP, ya paspor, kan gitu. Nah, jadi Anda akan dimintain KTP Anda juga, ya. Terus apa lagi? Misalnya Anda ngomonglah tadi Bro yang Bro sampaikan ya, misalnya untung kita kalau belanja ke Matahari belum dapat KTP tadi. Untung belum gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda beli rumah gitu ya, atau Anda beli mobil ya, biasanya Anda di Bro Andi beli Ferrari gitu ya, atau Lamborghini gitu ya, pasti juga biasanya dimintain KTP-nya siapa yang punya, namanya gitu ya, kembali dimintain KTP-nya. Ya, Anda beli apa lagi? Anda beli saham, reksadana, asuransi ya, Anda beli ya anything lah ya, itu kita pakai KTP. Bahkan guys, rekening PLN Anda ya, itu juga pakai KTP. Rekening telepon Anda pakai KTP gitu ya. Nomor handphone Anda terdaftar KTP. Jadi hampir semua data kita itu ada namanya KTP. Oke, dan pemerintah sudah ngelink dari sana. Nah ini brother, ya. Terus story saya ngomong ini juga bukan nakut-nakutin ya. Kalau saya ngomong di YouTube saya selalu diomong katanya saya antek-anteknya pajak gitu. Padahal bukan guys ya. Saya tidak ada di endorse sama pajak guys gitu ya. Enggak, saya cuma kasihan aja kalau Anda bayar pajak besar ya. Nah, so guys yang terjadi adalah apa? Kita punya aset. Kalau teman-teman sempat lihatin video saya terakhir ya, banyak tanya sama saya guys ya, Pak saya itu Pak nggak punya aset Pak gitu ya, misalnya ini memang true story ya, mereka nggak punya aset, tiba-tiba dapat email dari pajak katanya punya mobil 3 ya, nggak punya aset katanya punya uang 500 juta, nggak punya aset katanya punya rumah ya. Anyway guys, itu KTP-nya kepinjem sama orang lain. Ya, banyak juga yang seperti itu. Jadi kepinjam sama bosnya mungkin, atau pakai orang tuanya mungkin, atau I don't know pakai siapa. Nah, itu ketahuan guys, banyak orang yang di-emailin. Kalau teman-teman coba lihat ya di YouTube saya ngomongin banyak yang kena karena pemerintah sudah lihat data Anda. Ya, itu yang soal aset. Yang kedua adalah terkait dengan soal tabungan. Ya, soal tabungan ya, kalau saham mah Anda nggak usah pusing, sudah pasti kelihatan kalau saham gitu ya. Saham pasti kelihatan gitu ya, sudah pasti kelihatan. Kalau itu saya belum berani komentar ya. Tapi kalau yang mungkin tabungan brothers, ya tabungan itu katanya kita nggak bisa record oleh pemerintah terkait dengan transaksi kita, ya, karena ada namanya undang-undang perbankan, ya kan katanya gitu dulu, oke? Tapi sekarang saya kapan tadi baru bawain ya beberapa seminar. Waktu juga ngobrol-ngobrol dengan peserta juga waktu itu ya, audit juga, mereka ngomong ada, kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada program namanya Akasia dari perpajakan. Itu langsung link dengan rekening tabungan, langsung link dengan tabungan. Ya, yang paling ngeri brothers, yang paling ngeri adalah apa? Waktu itu sempat si pesertanya ngomong gini, jadi si peserta ini ceritanya dari peserta yang ngomong ya, jadi dia cerita bahwa perusahaannya dia bagi dividen guys, ya bagi dividen. Kalau Anda yang masuk di saham kan tahu ya dividen, jadi bagi keuntungan dari keuntungan tadi dibagi ke pemegang saham, bagi dividen. Anyway ini bukan perusahaan TBK guys, ya cuma perusahaan ini ya tertutup ya, PT tertutup ya. Nah, bagi dividen besoknya si pemeriksa pajak telepon, Bu habis bagi dividen ya, gitu guys. Gue habis bagi dividen ya gitu ya, ngerti yo, maksudnya kamu tahu diri lah gitu ya, kenapa bayar pajak dividennya dong 10% kan gitu. Itu ya, jadi sudah sampai ke rekening bank, bayangin. Berarti pertanyaannya, sekarang yang aman di mana Pak? Ya kalau saya gampang ngomong ya di mana? Ya di bawah bantal, di bawah bantal guys uangnya gitu ya. Jadi kalau Anda, Pak saya nggak mau apa pajak Pak, gimana caranya? Ya simpan aja uang Anda di bawah bantal, itu aman ya.
Tapi kalau Anda mau beliin kripto gitu ya, Anda mau beli aset lain udah nggak bisa brother. Siapa teman-teman Iya, juga nggak bisa. sebenarnya kita Gitu sih. kita tuh bersama pajak sebenarnya jangan ini ya, ini dari saya gitu. Maksudnya jangan terlalu diantisipasi gitu ya. Sebenarnya bukan. Karena kan udah dikasih Yes. angka-angka yang make sense gitu ya, yang masuk akal untuk mendapatkan. Hmm. Contoh dividen ya. Dividen ini saya tahu gitu. Misalkan saya kan punya usaha gitu kan. Nah, sekali di spread semua, Hmm. katakan berapa pun jumlahnya kan kita kena 10% gitu kan udah selesai. Nah, ya Yes. udah gitu. Berarti uang Anda selebihnya adalah sudah legal gitu loh. Jadi teman-teman bisa Hmm. dikonsider ulang gitu. Sebenarnya pembayaran pajak itu fungsinya apa gitu loh. Kalau lu udah bersih, kan Hmm. enak gitu loh. Misalkan lu kemana-mana, atau lu mau beli apa, atau lu mau reinvest ulang, beli tanah, atau beli apa gitu ya. Nah, itu kan Hmm. aman gitu loh. Jadi uang Anda tuh tidak dari seekor kucing, kucing-kucingan terus-menerus tuh. Terus-menerus nanti menjadi gunung Hmm. es gitu. Ini berbahaya sekali. Ya, jadi Hmm. saya lihat juga di kripto enak sih. Saya setuju sih kayak 0,1, 0,11 gitu ya. Kemudian mining, jadi nanti Hmm. kan mining company akan banyak tuh yang bikin mining company ya bro ya. Nah, Yes. ya Yes. dari situ oke sih kalau kalau menurut saya sih. Cuman yang di swap itu memang agak ambigu karena exchanger Indonesia belum menyediakan Yes. ya, belum ada. Belum bisa ya brother ya. Siap. Siap. Swap paling sih ada sih si Luno paling ya, cuma itu swapnya juga kayak langsung market buy sih. Saya kan pakai juga tuh, ya kan. Nah, kita kayak rekening Ya. debit atau toko kripto ya belum gitu. Nah, Ya. jadi Saya pernah pakai yang bisa nge-swap apa brother. Ada yang bisa nge-swap. Saya nggak sebutin deh, nggak enak. Tapi ada yang bisa nge-swap. di Indonesia? Nanti kita chattingan aja. Uh, Iya sih, karena yang CEO-nya, ex CEO-nya sih orang Indonesia. Ex CEO-nya sekarang sudah bukan CEO-nya. Ya, Brother udah tahu ya. ya sebenarnya nanti banyak yang Itulah. bisa swap lah karena kadang kalau saya pakai swap itu jauh lebih hemat waktu saya dan saya nggak peduli harga gitu. Itu Ya, yes, yes. caranya berbeda sih. Nah, makanya kalau teman-teman yang nonton gitu ya, jadi jangan bingung. Dan video ini bukan mencari Anda untuk kabur dari pajak, bukan gitu ya. Justru men-share ke teman-teman, eh, memposisikan diri Anda di dalam perpajakan itu seperti apa. Itu lebih tepatnya seperti itu kalau bagi Hmm, saya ya. Nah, Bro, bagaimana kalau hmm, kita sisa menit-menit terakhir ya sebelum kita penutupan, saya ada beberapa siap, study case lagi nih bro yang mesti kita coba coba kita siap. ini ya, coba kita bedah. Kemarin ya kemarin kalau saya Oke, tidak siap, salah brother. ada satu kalimat di dalam PMK tersebut ya. Itu PMK itu sebenarnya masih bisa Hmm. direvisi ya bro ya, karena belum jadi undang-undang ya. Biasanya bisa diupdate, brother. Diupdate, betulin, buatin TMK baru. Oh, Biasanya revisi enggak, dibuatin TMK baru untuk membatalkan yang oh. lama. Nah, kemarin itu ada satu Gitu. kalimat ya kalau saya nggak salah ya. Jadi Hmm. maupun transaksi menggunakan kripto terhadap barang. Berarti Hmm. berarti boleh dong Bitcoin beli rumah. Nah, itu tuh. Ya, Mungkin iya, bos. ya kemarin tuh Yes, kayak itu jadi concern kita juga yes, loh. yes. Loh kok tulisnya begitu gitu kan? Oh, berarti boleh Hmm. dong kayak gitu misalnya. Hmm. Itu belum tahu Hmm. ya bro ya ke depan ya. Ada baca nggak kalimat itu? Kalau di Indo, Kalimat gimana, itu ada brother? baca nggak kemarin? Ada kebaca nggak? Ada, brother. Tukar menukar aset kripto dengan barang atau jasa lain selain Ah, kripto itu. itu ada di klausulnya. Ada. Kebetulan kalau saya mapping peraturan saya sudah buatin map-nya, brother. Jadi enak tinggal Iya. liatin. Jadi sambil ngomong saya berarti saya nyontek nih, ini amat teman map saya gitu. Kalau baca peraturan 50 halaman bisa puyeng, brother. Gitu. Nah, kalau tukar menukar itu harusnya konsepnya dia sama, brother ya. Jadi konsepnya sama. Kalau di kripto ya. Kalau ini saya ini sorry teman-teman ini karena kita belum lihat di lapangan ya. Dan kemarin saya coba cari contoh kasusnya juga kalau di PMK cuma ada dua. Itu cuma ada apa namanya kalau jual sama jual beli ya. Anyway apa namanya kalau sama ke
rumah itu juga saya belum tahu, tapi harusnya kok ke depannya bakal ke sana karena di luar kan juga sudah Iya. sama ya. Kita beli es krim aja sudah bisa pakai kripto kan kalau di luar. Kalau di Indo mungkin soon ya, biasanya kalau di luar negeri 1 tahun pertama, nanti di Indonesia Kita biasanya ngikut. 5 tahun berikutnya baru Ya. muncul. Nah, biasanya kan gitu ya. Nah, so memungkinkan nggak? Masih memungkinkan ya. Gimana aspek pajaknya? Kalau saya baca, brother, harusnya konsepnya mirip seperti kita jual. Jadi ketika Anda menukarkan kripto Anda ke barang lain, ini ongkosnya jual. Sudah, berarti bayar pajaknya 0,1%. Kalau dari bacaan saya ya, dari pemahaman saya. Ya kurang Gitu. lebih begitu lah ya Nanti bro ya. kalau misalnya Anda beli, harusnya begitu. Oke. Jadi sebelum kita menyudahi, saya punya satu the final study case ya Ya, bro. Jadi kemarin ada ya benar. satu kawan gitu kan tanya sama saya gitu, saya juga bukan ahli pajak saya bilang. Nah, Hmm. jadi kalau misalkan di NPWP seseorang bro, dulu orang ini Hmm. beli ya, kita ambil case yang ya kembali ke 10 Bitcoin ya. Jadi orang ini tuh beli Bitcoin Hmm. di harga itu 10 juta bro sebiji. Belinya 100 keping bro. Hmm. Belinya 100 waktu itu 1 miliar Yes. ya. Nah, Hmm. kemudian ternyata NPWP dia ada bro. Tapi dia belum Oke. melaporkannya karena NPWP dia itu punya status NE bro. NE itu non efektif ya kalau nggak salah ya. Nah, oke. Nah, jadi Benar, benar, sekarang ditanya benar. saya kalau saya mau merealize Bitcoin saya menjadi rupiah hanya setengahnya saja, gitu ya. Anggap setengah lah ya. 50 Hmm. keping kan. Jadi Yes. 50 keping itu sekitar 30 miliar. Hmm. Berapa pajak yang mesti Hmm. saya Hmm. bayarkan ditanya saya. Gitu loh. Oke. Bayar pajaknya ya harusnya cuma 0,1% brother kalau jualnya. Meski Nah, Masalahnya, masalahnya apa? Yang NE itu ya. gimana, Bro? Nah, masalahnya gini. Kalau dia NE, ini mirip kayak yang saya jelaskan di awal. Kalau jadi gini, NE nggak punya NPDP atau NPWP ada tapi nggak lapor, itu solusinya mirip ya buat Nah, teman-teman ya. Jadi kalau memang kondisinya masih NE, ternyata asetnya belum terlapor, maka saran saya Anda harus ikutin laporan 2020 karena syaratnya PPS itu 2020. Harus punya SPT tahunan. hmm, Itu syaratnya. Jadi NE-nya sekarang Anda lapor dulu ke kantor pajak. Pak, saya NE nih, non efektif. Saya minta pajak saya, NPWP saya diaktifkan. Ya, langsung minta dan kan cepet banget kok itu. Ya ya pajak itu kan kalau iyalah. misalnya kita bayar mereka akan lebih happy gitu. Iya, akan cepat gitu ya. Tapi kalau kita minta pengembalian pajak memang butuh waktu Ya, ya, nggak bisa langsung seperti itu ya. Nah, so minta diefektifkan, langsung diefektifkan, langsung segera Anda lapor SPT 2020 ya. Yang saya ngomongin tadi, Anda mau lapor penghasilan boleh, tapi kalau memang tidak ada penghasilan atau mungkin kerepotan, Anda boleh pakai nihil, gitu ya, Anda nihilkan, jadi Anda laporkan nol. Nah setelah itu Anda bisa laporkan nya. Jadi Anda akuin, oke saya dulu beli 10 juta, tapi tahun 2000 misalnya 2013 misalnya hmm, gitu ya. Nah Anda ikutin PPS, standarnya PPS adalah tingkat off 2015 akhir atau 2020 akhir, atau kalau rentang 2015 ke 2020 adalah angka beli Anda. Ya, kalau rentangnya 15 ke 20 maka angka beli Anda. Tapi kalau Anda belinya 2013 karena 10 juta, Anda akuin harga Bitcoinnya di angka 2015 akhir. Di tahun 2015 akhir harga Bitcoinnya oke. berapa? Ya. Ini yang Anda PPS-kan. Oh, Oke, ini yang Anda PPS-kan. Gitu. Anda bayar PPS-nya, laporin benar. Nanti waktu Anda jualan kripto ya, jualan kripto misalnya di Mei atau bulan Juni Anda jual kriptonya separuh, ya udah Anda realize gain-nya, bayar pajaknya cuma 0,1% dari nilai transaksi ya. Anda. Gitu, Jadi brothers. PPS itu pengungkapan pajak sukarela ya, teman-teman. Ya, Ya, program pengungkapan ya. sukarela. Nah, jadi dari PPS Ya, ya. Jadi tadi ada caranya tuh, caranya harga Bitcoin terakhir ya 2015 Desember katakan dikalikan dengan 50 biji tersebut ya kan, kemudian dikeluarkanlah hmm, 14% buat bayar pajak, benar ya bro ya. Nah, kemudian the total gain daripada 30 yes, miliar tersebut dikali 0,1. Jadi dua
hasil ini Yes. dijumlahkan sama dengan final daripada pajak orang Pajak. ini. Ya. Yes. Nah, Pajak itu Anda. teman-teman. Ya, Benar. jadi teman-teman yang beli duluan tidak perlu khawatir, yang masih off NPWP tidak perlu khawatir, yang masih nggak ada NPWP bisa segera bikin dan menggunakan cara ini. Ini tips yang sangat berharga ya teman-teman. Jadi ini thank you banget buat Bro Dedi ya sudah mau sharing ini ke kita secara cuma-cuma ya gitu ya guys ya. Nah, jadi teman-teman, Sama-sama, brother. saran saya kalau ada yang mau Bro Dedi buka konsultan pajak pribadi. Siap, ya, brothers. Namanya di Jadi consulting. teman-teman bisa Di consulting.id. hubungin ke Bro Dedi kalau memang cocok dengan Bro Dedi punya cara konsultasi pajak ya. Nah, itu bisa langsung hubungin ke timnya Bro Dedi. Oke, nah kalau misalkan kripto, nah bisa hubungin saya. Yes, wajib hukumnya. Ikutin komunitasnya Bro Andin ya. Jadi Biar belajar terus terkait dengan itulah kripto. teman-teman perpajakan secara kripto ya dari sisi pandangan Bro Dedi yang sebagai seorang ekspertisi di dalam perpajakan, Bro ya, benar ya. Nah, Yes, jadi yes, teman-teman yes. minggu depan kita akan ada lagi, saya sih kayaknya sih akan ada lagi dengan pemilik exchanger ya, salah satu di Indonesia. Nanti kita akan membahas juga soal perpajakan ini dari sisi mereka, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, paling gitu aja ya. Ada final statement dari Bro Dedi. Final statement sih lebih kepada segera laporkan pajak Anda serial mungkin daripada terlambat. Gitu, brother ya. Itu yang ya, teman-teman. Nah, kalau dari saya teman-teman dari Kripstock, teman-teman untuk ya dicek kripto ya, aliran dana kripto itu lebih transparan dan lebih gampang dicek sebenarnya ya daripada di uang fiat ataupun kita investasi tanah, emas, saham dan lain-lain. Kripto Yes. itu jangan coba-coba Anda bohong, cuci duit dan segala macam. Itu semua telanjang ya teman-teman. Jadi kripto itu bukan anonimus, tapi kripto itu pseudonimus. Jadi kalau kamu sudah di tag namanya di angka tertentu, di wallet address tertentu, kemanapun kamu pergi, kamu pasti ketangkap. Ya, jadi teman-teman tolong jujur saja gitu ya. Dan pajak itu ya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan gain kalian yang luar biasa di crypto market. Saya tahu kok cuannya di crypto market segila apa gitu ya. Itu aja ya teman-teman dari saya Kripstock, dan terima kasih buat Bro Dedi ya sudah meluangkan waktu yang Sama-sama, brother. waktu yang berharga ini untuk memberikan kita lessons ya atau pelajaran yang berharga tentang perpajakan dunia kripto. Oke, saya langsung saja end the record ya. See you teman-teman di video berikutnya. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.